Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Saki yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan pada podcast Bawaslu Banyumas Ngobrol. Nah, di podcast kali ini kita akan banyak diskusi yang pastinya isunya sangat dekat dengan kita saat ini. Namun, sebelum kita diskusi panjang nih sahabat Bawaslu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat pada episode kali ini, dan tentunya pastinya jiwa beliau ini nggak kalah muda dengan saya ya, yaitu Bapak Eko Heru Surono SOS, yaitu Kepala Bakes Bangpol Banyumas. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Bagaimana semuanya. Bapak kabarnya hari ini? Bisa disapa-sapa dulu sahabat Bawaslu yang ada di sana? Selamat pagi semuanya untuk kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang ada di forum podcast Bawaslu Kabupaten Banyumas. Sehat semuanya dan tetap semangat untuk hari ini. Oke, baik. Nah, Bapak kira-kira selain sibuk ngantor nih Pak sebagai Kepala Bakes Bangpol yang pastinya mungkin sibuk banget ya Pak, aktivitas banyak sekali agenda-agendanya. Saya lihat juga di Instagramnya sangat aktif sekali. Nah, kira-kira mungkin ada hobi-hobi mungkin Pak yang selama ini ibaratnya selingan untuk kayak kegiatan-kegiatan lain. Seringnya ya jalan-jalan aja sama melihat Jalan-jalan. situasi karena sebenarnya basic saya kan orang-orang dekat dengan pariwisata atau turisme. Sehingga tapi sebenarnya pariwisata ya banyak menghargai harkat dan hakikat orang hidup itu aja. Ada mereka menikmati, tapi kan juga bersyukur untuk ini. Kemudian lainnya juga untuk mengamati situasi lah, karena kami kebetulan hariannya di Kesbangpol yang mengamati bagaimana perilaku masyarakat atau kegiatan yang berhubungan dengan kenegaraan, pemerintahan, juga berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya. Khusus. Kalau untuk yang ranah kami salah satunya juga masuk tapi nggak kita fokus adalah Hankam, pertahanan keamanan. Itu punya teman-teman TNI Polri yang memang merupakan tugas fungsi mereka begitu. Ini untuk pengantar. Baik Bapak. Berarti kalau saya simpulkan sedikit, mungkin bisa dikatakan Bakes Bangpol ini adalah salah satu pilar penunjang dalam menjaga marwah demokrasi, betul Bapak? Betul, jadi salah satunya atau mungkin semuanya juga bidang kami ada bidang ideologi Pancasila, ngurusi bagaimana kebangsaan, ekonomi, sosial, budaya, kemudian bidang Poldegri, politik dalam negeri, termasuk bagaimana pengendalian ormas. Dan yang berikutnya bidang ketahanan nasional atau kewaspadaan nasional. Ini berhubungan dengan teman-teman yang tugas fungsinya di Jakarta. Berinduk di Jakarta, ada mereka yang ya di level intelijen gitu ya, atau pengamanan umum. Tapi kami sebagian karena itu ada yang tidak kami jangkau. Dan yang jelas kami menjalankan program atau bidang pemerintahan umum. Umum itu yang tidak dijalankan oleh pemerintah pusat Jakarta atau bidang yang dinas-dinas pendidikan, ada yang wajib, ada yang kongruen. Nah, sisanya ke kita. Salah satunya itu di bagaimana menegakkan demokrasi, pemilihan umum, ada kegiatan dengan Bawaslu, KPU, dengan Pokir Dewan, DPRD, yang dunia politik namanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu yang kita, salah satu itu aja. Oke, berarti salah satu bagian dari pemerintahan ya sebenarnya Pak. Nah Pak, mungkin kita langsung masuk aja ke diskusi kita pada episode hari ini. Sebelum itu mungkin saya akan menyajikan beberapa fakta mungkin Pak terkait penurunan kualitas demokrasi di Indonesia atau bisa disebut dengan regresi. Saya sempat dapat data dari laporan Economic Intelligence Unit atau EUI yang dari Inggris, base-nya kantornya di Inggris di tahun 2025 itu menunjukkan teman-teman bahwa indeks demokrasi Indonesia itu sangat melemah lagi karena ada penurunan 3 tahun berturut-turut. Nah, skornya itu 2024 mencapai 6,44, peringkat ke-59 sekarang dari 167 negara. Nah Bapak, saya rasa fakta ini cukup miris ya Pak, karena negara kita kan adalah negara demokrasi. Mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Bapak lebih lanjut lagi, tapi penurunan ini kan
tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat juga Bapak yang harus turut serta dalam menjaga eksistensi dari demokrasi itu sendiri. Yeah. Nah, kira-kira nih Bapak, peran masyarakat itu kan sering ditandai dengan pendidikan, terkhususnya mungkin pendidikan politik, namun kita juga dihadapkan dengan berbagai macam isu pendidikan yang mungkin pelik di saat akhir-akhir ini ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, seberapa penting sih Pak kita khususnya dari Bakes Bangpol itu sendiri pendidikan bagi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi khususnya mungkin di Banyumas ya Pak, karena ini kan lingkupnya mungkin Bakes Bangpol Banyumas seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Dari kalau bicara politik atau kaitannya dengan kualitas demokrasi atau pendidikan itu sendiri, kita melihat jumlah yang terdidik dulu aja. Berapa sih, kan masih kita harus jujur nih. Betul. SMP belum banyak, dan SMA-nya apalagi dikit. Perguruan tinggi apalagi. Jadi kita masih menengah. Nah, kualitas yang diharapkan dari pendidikan menengah apa? Masih bisa dikatakan belum membahagiakan lah. Contoh kita kemarin, ya kita harus jujur aja karena bangsa. Dibanding dengan tahun 1955, coba nih dari sejarah dulu. Semuanya milih dulu. Semuanya milih, tidak hanya, mohon maaf nih teman-teman di TNI Polri atau di instansi, sekali lagi semuanya memilih, tidak ada kecuali. Mau itu yang kena kriminal, bos. Jadi dianggap seperti dulu one man one vote, pernah diadakan gitu. Iya. Itu harus tegasan lagi, dan perkara terjadi hari ini pembelokan atau apa istilahnya kepentingan, ya pasti tidak. Tapi secara global sebenarnya kita itu masih membagian. Angka-angka yang tadi di ranking itu kan versi barat. Iya, betul. Versi barat itu. Mungkin versi orang Rusia, versi teman-teman Chinese yang atau bahkan sekarang Persia, Iran ya masih lebih bagus. Dibanding lagi dengan teman-teman yang berbasis kerajaan, kita paling top loh sebenarnya di Asia Tenggara itu aja kita. Ya banyak angka yang menggambarkan kan, tapi ya silakan dikaji lagi, karena angka-angka itu dari mana, surveinya dari mana kan. Bukannya kami tidak menghargai atau kita menghargai, tapi ya itu keinginan kita. Gede loh. Tingkat partisipasi coba dicek ulang. Tingkat partisipasi politik mau ke TPS itu udah bagus. Ada yang belajar demokrasi tapi tidak mau menerapkan demokrasi semua. Jadi ya ada yang mereka berpikir demokrasi untuk apa, ya hari itu milih ya sudah, menyampaikan aspirasi. Habis itu selesai. Demokrasi yang hebat sebenarnya mulai dari desa sebenarnya, dari suasana pilkades. Pilkades itu ya memilih semuanya. Kalau sekarang malah agak tereliminir karena gambarnya bukan orang, bukan buah atau apa. Mendingan kalau kami dikembalikan lagi seperti gambar buah atau pangan apa. Kalau orang kan cenderung agak gimana gitu ya. Itu kan dari Amerika, intervensi Amerika gitu aja kita. Nggak ada yang tidak. Ya supaya kita mencoba ke depan, sekarang ada dinamika Pak Presiden begini hari ini. Wah, itu kan hasil pemilu juga. Kita harus jujur. Nah, kembali ke pendidikan, kita ya sejak awal kita lakukan pendidikan yang di SD memilih, bermusyawarah berpendapat, yang bagian kecil lah, kalau 7 tahun nggak cukup ini di sini. Jadi sekolah dasar, sekolah di desa, atau sekolah sekarang ada sekolah formal, nanti diajari begitu. Bagaimana memilih ketua, bagaimana memilih ketua kelas, ketua RT. Kan sudah pengalaman kita, kepala desa. Sekarang lihat kepala desa melanggar ya turun. Kan lebih lugas lagi sekarang. Dengan teknologi sekarang bisa menyebar bagaimana WA, bagaimana informasi yang ada, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Kita pilih lagi mungkin berdasarkan gender. Kekuatan ibu-ibu, wah ngeri itu. Bilang ngeri karena gedok tular itu udah hebat. Mungkin calonnya nggak jadi tapi ada sebagainya, tapi calonnya jadi malah bisa disampaikan dan sebagainya. Variasi ibu-ibu, variasi bapak-bapak ya ada sih gitu. Sekali lagi di angka nasional kita masih lumayan, masih besar gitu. Kita lihat geografi kita. Coba kalau yang pernah menjelajah seluruh pulau, lihat 17.000, susah itu. Kalau enggak kita manajemennya jagoan itu ya. Ya memang berbiaya besar, tapi kalau tidak dilaksanakan malah lebih repot lagi itu. Ya sudah, kita pakai kapal mau ke Maluku, ke pulau-pulau terpencil atau daerah terpencil. Kalau di Jawa nggak ada yang terpencil kan, hanya jangkauan kilo udah bisa lah. Tapi yang antar pulau itu yang. Jadi kemudian balik ke pendidikan lagi, pendidikan untuk semua orang lah. Nah, kita nanti sudah ada program ini yang berkait dengan
dengan yang sudah ada ya ditingkatkan itu aja. Bagaimana kualitasnya, ya kurikulum ditingkatkan dan sebagainya. Kemudian tentu kembali ke anggaran. Mampulah kita hanya ini mungkin berproses Dian. Jadi ini memilih demokrasi yang ada ini ya semuanya aja harus peran bertanggung jawab. Nggak harus tanggung jawab semua. Ini kesatuan, nilai kesatuan bangsa di situ. Satu hal yang misalkan terjadi kok timpang di pendidikan ya salah kita, benar kita semuanya. Jadi nggak bisa tinggal lempar-lemparan, udah bukan musimnya lagi. Sekarang di era digital, mau apa sekarang? Kalau nggak kita berbuat lebih banyak begitu. Jadi pendidikan itu yang kita secara umum kualitatif begitu. Berarti memang pendidikan tuh sangat penting ya Pak untuk menunjang demokrasi pada akhirnya. Tapi memang perlu sinergitas ya Pak dari seluruh elemen terutama masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak, berdirinya Bakes Bangpol kan tentunya dengan struktur organisasi sebagai organ penunjang ya Pak dalam melaksanakan berbagai agenda yang mungkin tadi udah Bapak sebutkan tadi yang ke sekolah-sekolah mungkin atau termasuk tugas Bakes Bangpol lainnya termasuk dalam meningkatkan literasi politik masyarakat tentunya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait khususnya program atau agenda yang dilakukan oleh Bakes Bangpol dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Seperti itu khususnya di Banyumas ya Pak. Mungkin bidang apa saja yang berperan karena setahu saya struktur organisasinya terbagi dari beberapa bidang ya Pak. Dan mungkin ada sinergitas antar bidang untuk mewujudkan suatu program kerja mungkin Pak. Jadi yang mendasar kami sedang atau sudah menyusun yang namanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PPK). Perdanya sedang diproses juga untuk perbubnya. Ini belum operasional memang sih, tapi kami sudah punya itu. Jadi di Jawa Tengah kita baru 3 kabupaten kota yang punya itu. Jadi kita dasarnya itu dasar karena untuk juga dasar kerja. Sebenarnya mengulangi bisa juga ada yang roh dari dulu P4, ada PP7 dan sebagainya yang sudah diajarkan. Kalau enggak itu menjadi kekosongan sejarah. Coba sekarang etika anak-anak atau sekarang kami tidak dalam menyalahkan ya. Karena sesuatu yang tidak diajarkan. Bangsa ini kalau tidak diajari ini bangsa ini besar sekali. Contoh Banyumas saja penduduknya 1.800.000-an. Terdiri dari yang laki perempuan hampir imbang separuh-separuh. Kalau nggak diajari dari bawah, ini kan laki-laki variasi umurnya ada. Menghormati orang tua, menghormati desa, menghormati lingkungan. Kalau liar semuanya kan kacau ini. Betul. Jadi ini unggah-ungguh kita yang sederhana unggah-ungguh. Diambil dari mana ya nilai keluarga. Keluarga nih. Contoh kalau sore hari atau pagi hari atau mungkin yang muslim ya dibiasakan sholat bersama dan sebagainya. Atau mungkin nanti mau jelang sekolah atau berangkat kerja cium tangan orang tua, bapak ibu. Kalau yang bekerja nggak bisa ya bareng-bareng. Atau nanti sore janjian jam berapa harus pulang. Pulang ya harus sesuai dengan komitmen dan sebagainya. Itu salah satu yang kecil-kecil aja. Di sekolah menghormati bu guru, pak guru. Guru itu ya harus digugu dan ditiru benar, bukan kan ini pendidikan juga tadi berkaitan. Nah, kenapa Bakes Bang saya ingatin itu? Karena penting. Dan yang berikutnya juga ada program yang namanya kegiatan seresen demokrasi ada gitu. Pendidikan yang kita duduk bareng, sebenarnya kayak medangan kopi aja kita diskusi ini temanya itu kita lempar. Kayak diskusi publik gitu diskusi ya Pak? Publik di mana aja atau mungkin terstruktur masif atau juga menggunakan mekanisme teman-teman DPRD. Kemudian yang khusus lagi anggota dewan punya namanya pokok pikiran pendidikan politik. Ya diskusi sama aja, tapi mereka khusus karena kepartean, mulai dari pengurus partai, pengurus-pengurus di tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten itu harus menyamakan persepsi. Negara ini urusan negara nggak boleh sembarangan. Artinya kalau Anda berkuasa ya saya etika dong, jangan ngawur tuh nanti ada pencekalan bahkan nanti jangan-jangan amit-amit jabang bayi nih. Saya ada KPK turun yang ngeri itu. Ya itu kita ada aspirasi yang diserap sampaikan. Betul itu aspirasi memang belum bisa langsung segera tapi proses melalui anggaran bertahap 5 tahun. Tim sukses memikirkan itu. Kan semuanya muaranya kesejahteraan masyarakat. Betul. Jadi ini Kesbang mengingatkan itu. Kemudian wawasan sosialisasi anti radikalisme. Jadi Pancasila itu juga ada yang nggak senang juga sih kita harus. Tapi ya, jangan keterlaluan ini kalau enggak ya silakan aja Anda di tempat lain. Saya nggak nyuruh kemana-mana tapi ya Pak. Kalau enggak ya kembali ke Pancasila. Betul. Kita bangga loh kita tuh luar negeri kagum dengan kita. Apa keramat tamahan, hormat dengan orang kita dengan londo dengan
dengan non-lonto, dengan itu aja kita hormat. Dengan pemuka agama, antar agama, terus mereka yang di internal agama, mereka juga akan bicara bagaimana kebangsaan itu dilakukan. Kemudian juga fasilitasi di berbagai kemahasiswaan kami silakan di kantor Kesbang itu dipakai. Teman-teman yang tergabung dalam BEM yang dari kampus-kampus di Purwokerto sudah memanfaatkan. Ya kita fasilitasi secukupnya. Misalkan malam minggu diskusi bangsaan silakan pakai di Kesbangpol untuk misalkan wawasan kebangsaan atau bagian dari kepengurusan, upgrading pengetahuan. Ya saya kaitkan dengan wawasan kebangsaan. Mereka diajar juga, misalkan mendatangkan dari dinas, mau dinas suruh bicara, ya sudah dinas ikut ngomong itu aja. Dan itu gratis, nggak usah mikir biaya, kita fasilitasi lah, ya secukupnya kemampuan Pemda kan nggak bisa semewah itu, kita secukupnya ada snack, ada apa ya, secukupnya medangan lah gitu aja. Contoh nanti kita akan mendatangkan teman-teman dari TNI Polri loh, berbuat bela negara ada. Jadi tidak nakutin kita itu sama-sama. Kan ada yang kadang stereotip bahwa Pak tentaranya gini, enggak, Pak polisi enggak juga. Kan manusia, sama aja. Kalau sistem kita kenegaraan ya dari Sabang sampai Merauke sama. Nilainya satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air kan kita. Kita juga punya forum pembaruan kebangsaan, forum FKUB, Kerukunan Umat Beragama yang banyak Pak Rektor di sini. Kemudian ada forum FKDM yang ini informan atau dijadikan intel ya boleh, ada yang anggap itu boleh. Forum kewaspadaan dini masyarakat diajari juga. Jadi bahwa ini bahaya itu apa sih? Ancaman itu apa sih? Ya kita sebagai bangsa didik aja kita tuh kan lebih baik kita bareng-bareng pasukannya di 27 kecamatan tiap desa 3, berarti udah hampir 900-an lebih punya kita. Dan belum lagi jaringan di RW. Jadi kita peduli di situ. Kesbang membentuk jaringan network kebangsaan bisa masuk itu. Misalnya suatu saat kewaspadaan ini pas lagi situasi hujan bencana kemarin kita buktikan teman-teman yang ada mahasiswa ada yang masuk ke Kali Pelus itu ada teman-teman rame banget itu. Cari bareng-bareng nggak ada yang nyuruh. Jadi sudah ada kesadaran di masyarakat. Masyarakat itu dewasa sekarang. Ada kesadaran bahwa masih kita itu merasa memiliki NKRI, negara kita masih ada. Dan itu segala etnis. Jadi kita bangun teman-teman yang dari Sumatera, sini gabung dong. Mari di pameran dari Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian lingkungan yang ada. Kemudian dari teman-teman dari Kalimantan, Indonesia bagian timur. Ya kita beda-bedakan ngapainnya, alih bahasa apa, dan sebagainya itu. Ayo kita belajar di sini. Kamu sejarahnya apa, tulis ulang. Seperti di Jawa kita nulis. Misalkan kegiatan apa, nanti kembalikan ke sana menjadi wacana. Yang bagus-bagus, nggak sesuai jangan dipaksain nanti. Itu, jadi kita ada sosialisasi, rapat, workshop, saresehan, pendidikan politik. Berarti banyak ya Pak? Banyak, beragam yang, bahkan tiap hari kalau tanpa diminta, nggak usah pakai anggaran pun kita siap bisa gitu aja. Mungkin lewat podcast ini juga kita, ayo bareng-bareng itu. Suatu saat kami, ya sekali lagi semau kami, tentunya akomodasi nggak mungkin kan. Termasuk kemarin, belum lama lah, 2 bulan yang lalu, kami ngundang ketua atau kepala suku, tetua yang khusus kaum perempuan. Pejabat atau yang duduk di DPR, tokoh-tokoh tentara, polisi, legislatif, yang eksekutif, yang ceubang, yang cewek, itu kita undang semuanya. Kaget mereka. Kami harus ngapa? Yang ngomong aja, pengalaman yang sudah untuk berguna bagi bangsa dan negara. Terutama untuk kaum dunia, kaum perempuan. Yang menghormati karena ya kami terlebih diingatkan ibu itu kan. Kita punya ibu, ya kita memerankan kaum perempuan dengan baik gitu. Oke, baik. Berarti begitu Sobat Bawaslu, ternyata banyak sekali ruang-ruang yang diberikan oleh Bakes Bangpol, mulai dari mungkin ruang-ruang diskusi publik, terus juga banyak program-program yang difasilitasi juga mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang seperti saya, jika kita butuh tempat bisa difasilitasi ya Pak oleh Bakes Bangpol juga, dan tentunya regulasi yang sedang digarap juga oleh Bapak untuk menunjang literasi politik masyarakat. Nah, seperti itu untuk Sobat Bawaslu. Selanjutnya nih Pak,
pendidikan politik kan adalah salah satu kewajiban moral ya Pak, yang harus dilakukan oleh suatu partai politik Iya, guna siap. mewujudkan masyarakat yang cerdas dan paham politik pastinya Pak. Nah, dalam partai politik itu dikenal dengan banpol atau bantuan keuangan partai Iya. politik Pak. Nah, di mana salah satunya itu kan ditujukan untuk pendidikan politik yang tadi udah saya sebutkan. Tapi di dalam hal ini tentunya Bakes Bangpol juga memiliki peran dong Pak dalam pengelolaan bantuan keuangan politik tersebut. Karena pastinya harus perlu dimonitoring nih keuangan-keuangan yang ditujukan ke partai politik. Tapi pertanyaannya, bagaimana peran bantuan keuangan politik ini untuk mendorong peningkatan literasi politik masyarakat, terutama ketika dimonitoring langsung oleh Bakes Bangpol itu sendiri, Bapak? Ya, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 11 tentang perubahan atas Undang-Undang 2 2008 tentang Parpol, salah satu sumber keuangan partai itu adalah APBD, karena kita hanya APBD, tapi itu terbatas tujuan untuk melaksanakan pendidikan politik dan kesekretariatan partai politik. Jadi dari mana kalau itu? Memang ya harus kelihatannya Parpol kan bukan badan penghasil duit, Betul. kita harus bantu. Iya. Artinya memang ini fungsi eksekutif legislatif yang bersamaan. Dan itu uangnya ngitungnya kalau sekarang dasarnya 3.000 suara per suara yang sah di tingkat kabupaten. Jadi mereka duduk misalkan di partai ada 9 ya kalikan 9. Oh, Kali sekian ribu. Ada jumlahnya di baik itu di Bawaslu ada maupun di KPU. Sumbernya itu. Baru kita diajukanlah ke Pemda, ulangi ke Badan Anggaran, dibicarakan ketok palu setuju, kami dikasih jadwal kapan akan dilaksanakan pencairan, termasuk jumlahnya. Itu mekanisme agak lama ya, teruskan. Kemudian setelah mereka menerima bantuan, itu harus dipertanggungjawabkan selama setahun untuk pendidikan politik maupun sekretariat. Jangan biar listrik, masa ruangannya gelap, atau ya itu sesuai dengan kekuatan suara mereka. Ini ada daftarnya, nanti perlu diakses. Kemudian dari itu kemudian ada pengawasan. Pengawasannya ya kita di APBD itu. APBD diawasi diterjemahkan ke kita. Kita mencairkan termasuk tanda tangan, udah sesuai dengan pendidikannya di Pol selama setahun ngapain. Kita koreksi, kita cek. Pelaksananya kita awasi juga bersama dengan lain-lainnya. Kenapa? Ingat, Parpol itu badan publik. Yang harus dikontrol mau. Betul. Harus mereka mencantumkan bagaimana narasi-narasi keuangannya. Terbatas pokok-pokok saja, kalau untuk yang detail nggak boleh, karena itu ada. Mereka harus sekali bertanggung jawab itu dari mana sumbernya, beragam, dari pajak, dari retribusi, dari atau diolah di bawah masuk. Nah itulah harus dipertanggungjawab. Itu sekarang hampir 3M lah untuk itu beragam nanti. Dan sekali lagi itu untuk pendidikan politik ke dalam. Seluruh pengurusan dari tingkat DPD atau tingkat kabupaten itu, kemudian ke bawah kecamatan, ranting, atau yang badan-badan otonom atau sebutan lainnya itu harus terkontrol. Karena itu memakai duit negara, duit pajak dari publik yang harus dipertanggungjawabkan. Kami bisa mencantum. Nah itu juga lepas itu tetap diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Berarti Semarang diaudit itu. Ya Pak? Diaudit betul. Itu nggak main-main, ini salah ya balikan, nggak itu nggak benar ya kembalikan. Untuk apa itu saya hanya menerima, kemudian kami selesaikan di tingkat serahkan kepada mereka. Kemudian itu pun pada saat penyerahannya harus dipublikasikan, ada semacam plakat menerima sekian dari tanda tangan Pak Bupati. Harus itu. Perkara di kabupaten ada yang Pak Bupati, Pak Bupati Banyumas, Pak Sadewa, pengurus PDI Perjuangan, ya mereka itu kan urusan beda urusan kamar. Tapi badan-badan di dalam bertanggungjawabkan. Misalkan di seluruh Banyumas ada 6 dapil yang itu dikpolnya ada nggak, harus rata. Kalau udah sesuai dengan kemampuan dari masing-masing partai. Mungkin mengumpulkannya di tingkat kabupaten itu beragam. Itu yang pendidikan politik apa saja ya, tentang kewarganegaraan, tentang hak pilih, tentang bagaimana bertugas di lapangan, bagaimana penyerapan aspirasi, beragam dia ada kurikulumnya mereka, masing-masing ada kurikulum. Sehingga itu dapat dipertanggungjawabkan. Saya memang itu harus strict itu. Sekali lagi ini kan berawal dari dana publik yang harus dipertanggungjawabkan itu. Dan literasi masyarakat juga oleh parpol ini juga diharapkan juga saling. Masyarakat meminta apa, baik itu yang mereka yang milih maupun di anggota kan boleh. Iya. Jadi karena haknya misalkan
partai buat program jalan misalkan. Jalan besar enggak, kan semuanya menikmati. Lah itu disampaikan, literasi terbuka. Kalau yang tertutup biasanya untuk internal pengurus partai, biasanya gitu. Yang ini berlaku umum di seluruh Indonesia. Nah, penggunaan itu ada juga sekali lagi verifikasi penyaluran ada tahapannya. Jadi tidak serta-merta misalkan terima duit ya sudah, enggak boleh. Ada pendalaman di dalamnya di daerah dapil 1, 2, 3, sampai 6 itu ada enggak sosialisasi itu? Itu harus sudah disyaratkan. Ada kisi-kisinya lah semacam itu kalau perguruan tinggi itu buat kampus ilmuwan gitu. Itu terhadap partai sehingga sekali lagi semuanya saling dan itu butuh kesadaran semuanya. Lebih wabil khusus ya teman-teman partai yang berjuang terutama yang mulai kursinya mulai bergerak Pak membesar atau meningkat atau mereka yang merasa terkurangnya tidak mau evaluasi silahkan itu. Masyarakat tahu sendiri. Ingat tidak ada anggota partai yang kebal itu enggak. Kita ini demokrasi aslinya Indonesia menganut demokrasi mengambang, masa mengambang. Itu fakta. Bisa enggak diakui ada. Enggak terpengaruh. Contoh kenapa demikian lahirlah partai baru. Nanti partai baru harus buktikan dulu di masyarakat. Silakan izin. Nanti akan dilihat juga Bawaslu ngawasin. KPU ngawasin. Semuanya. Saling ngawasi semua. Jadi Indonesia ya unik itu aja. Pokoknya saling ngawasi aja, nggak ada yang kebal gitu, nggak ada. Begitu dari kita tentang Berarti parpol. memang perihal keuangan terutama dari partai politik itu sendiri sangat ketat ya Pak untuk diaudit dan diawasi juga. Karena memang berpengaruh juga tentang bagaimana masyarakat nanti menilai juga partai politik itu sendiri di publik seperti itu. Nah, kita udah panjang banget nih Sobat Bawaslu diskusinya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak sebelum kita menutup podcast pada episode kali ini, yaitu terkait pesan dan harapan Bapak terhadap masyarakat Banyumas. Karena kita sudah diskusi panjang terutama tentang demokrasi dan juga tentang pendidikan politik dan lain sebagainya. Mungkin harapan ke depan Bapak sebagai seorang bagian dari pemerintahan ya Pak, aparatur pemerintahan Banyumas, mungkin harapannya untuk masyarakat Banyumas apa Bapak? Ya, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di Banyumas, baik di lingkungan sekitar desa, kelurahan, kecamatan, tingkat kabupaten, di berbagai level. Kita mengingat pernah ada catatan sejarah yang sudah kun fayakun untuk mengaku tidak adalah kolom kosong. Jawa Tengah 3 kemarin. Brebes, Banyumas, Sukoharjo. Ya kita harapkan nggak ulangi lah. Masa nggak ada tokoh-tokoh lagi. Harapan kami yang secara pribadi kami sudah generasi yang jadul aja mengharapkan ini tampil lagi. Generasi ya Pak? Dulu kita itu pernah punya 4 atau kemudian 6. Urutan tahunnya kan 2008 ke atas, tambah 5, kemudian tambah lagi 2 menyusut. Sekarang kok 1, ini ada apa? Ya kita tanya ini, kalau ditanya siapa ya, bener siapa ya Banyumas gitu aja. Arab Saleh dari Banyumas sih monggo, tapi jangan diulangi lah gitu aja. Kan masyarakat jago cukup, tidak harus namanya ngedek ini duit menang, tidak. Yang kedua, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung pada Bupati Banyumas. Kita ada namanya aspirasi lewat lapak aduan, ngirim surat. Tapi jangan kaleng kosong Surabaya itu, langsung dok melong pakai HP-nya Pak Bupati, bisa Pak jalannya bodol misalnya gitu. Kan berkait juga aspirasi kan jengkel kadang-kadang gitu. Pak ini kesehatannya ada yang guru Pak, ada yang mules nih, ya ini kan ada kesehatan. Baik itu sampaikan lewat anggota DPRD kan bertugas gitu. Mata telinganya semuanya aja, baik kita aparatus eksekutif, legislatif kan masang semua. Kalau gitu misalkan legislatif berapa populer, mau dipilih tidak ya terserah Anda gitu. Dan sekali lagi masyarakat mendengarkan, dapatnya kan di bawah hukum santun sopan, tidak ada anarkisme, vandalisme. Lagi-lagi kita pengalaman tanggal 30 Agustus, Barik, kabupaten dilemparin tuh, pakai batu, pakai apa, lalu tinggal disampaikan, Pak. Ini ada sengajaan, ada yang menciptakan chaos, nggak bisa. Sampai heran ya teman-teman Jogja, teman yang luar kaget, masuk Banyumas kayak gue. Kan bisa disampaikan. Kemudian masyarakat tidak terpengaruh oleh berita bohong lah, misalkan. Oh, ada fenomena post-truth atau algoritma media sosial, ya sudah itu.
Kita buat, makanya kita lewat podcast kita pesan, ayolah rembuk dirembuk. Teman-teman kita santunar politik kan sudah banyak. Begitu selesai pencoblosan, ya wis kan nggak bisa lagi, selesai tugas. Nanti dihitung, diawasi Bawaslu dan sebagainya. Dan terakhir ya mengamalkan nilai Pancasila, sila keempat dalam kehidupan berdemokrasi. Puncaknya apa? Ini bela negara juga. Negara itu butuh. Kami yang udah secara pribadi udah berumur, ya gantian sing nom-nom lah kayak ini Mbak hostnya dan yang rekam semuanya mendengarkan. Gantian nanti peran yang generasi tua itu. Terus saya yang merasa udah ya istirahat lah, tahun depan kita resign ya. Goodbye gitu aja. Tapi tetap jaga nih Banyumas. Iya. Masih ada anak-anak kita, cucu kita, kerabat kita yang peduli dengan Banyumas. Eman-eman gitu. Apa kita mau kembali ke peradaban batu gitu kan yang didengungkannya, nggak mungkin dong. Iya, betul. Udah sekarang nikmat tuh dengan bisa bicara bebas di mana, ngeritik presiden ya oke, wakil presiden ya oke, gubernur apa maning dan sebagainya. Tapi harus bertanggung jawab. Iya. Solusinya apa bro gitu aja. Solusinya apa mbak? Itu. Ya solusinya terbaik lah. Saya kira itu, terima kasih perhatiannya dari Mbak Podcast atau Bawaslu secara umum. Ini dapat menyampaikan beberapa hal yang belum semuanya sih, tapi ya karena keterbatasan waktu kami kan. Yang lainnya nanti ada teman-teman mahasiswa sekali lagi pesan-pesan yang dialog di Kesbangpol, monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Sobat Bawaslu semuanya, itulah diskusi singkat bersama Bapak Kepala Kesbangpol Banyumas. Semoga dengan podcast hari ini, diskusi kita hari ini, kita lebih memiliki kesadaran juga sebagai masyarakat untuk menjaga pilar-pilar demokrasi dan juga nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.